Aplikasi Jaga Desa di Kabupaten Muaro Jambi diduga proyek siluman. Di kantor Kejaksaan Negeri Senggeti Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 semua wartawan diundang untuk mendengar penyampaian Kepala Kejari Kamin terkait aplikasi Jaga Desa. Kamin menjelaskan ke awak media yang hadir, memang aplikasi Jaga Desa itu memang program Kejari yang saya sampaikan ke Bupati, Sekda dan jajarannya. Sehingga Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 di halaman kantor Kejari yang dihadiri semua kepala desa, bupati, sekda dan jajarannya untuk launching pertama dan sosialisasi yang disampaikan tenaga ahli IT yang menguasai aplikasi Jaga Desa tersebut, kata Kamin. Ironis sampai hari ini saya tidak tahu lagi perkembangannya, tegas Kamin. Dari pernyataan Kepala Kejari Senggeti Kamin, Ketua LSM Formapek Barnianto menanggapi. Pernyataan yang disampaikan Kepala Kejari tidak tahu dengan perkembangannya, itu pernyataan yang menimbulkan pertanyaan semua pihak terkesan proyek aplikasi Jaga Desa itu siluman, padahal sesuai temuan saya di lapangan yang berhasil saya himpun dari kepala desa, katanya setiap desa itu dibebankan 20 juta, dipotong pajak menjadi 17 juta, itu hanya bayar aplikasi, untuk yang kegiatan lainnya dibebankan ke desa, jelas Kades, kata Barnianto. Tapi saya sebagai Ketua LSM Formapek akan terus mengusut tuntas permasalahan aplikasi Jaga Desa tersebut di samping biayanya mencekik desa kapasitannya lokal sementara yang aplikasi nasional gratis, tutup Barnianto. Pemerintahan desa PMD ya, PMD. Selain itu juga dikonekkan langsung ke inspektorat, karena kalau itu kan yang memeriksa anggaran APBD kan inspektorat. Dan juga bisa dikonekkan ke kantor kecamatan, karena camat itu yang membina di desa. Selain itu juga dikonekkan ke kantor kejaksaan. Jadi nanti suatu saat ada pengaduan apa, aku tinggal ngeklik, oh benar atau tidak. Ternyata seperti itu, ya udah akhirnya dari Pemda menganggarkan yang dimasukkan di APD, anggaran desa. Nah, sampai dengan sekarang saya pun anggarannya besarnya berapa, siapa pelaksananya, terus sistemnya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kalau yang launching, saya kan sama bupati setuju nggak? Ya setuju. Makanya di bulan Maret itu saya launching sini. Bagaimana? Karena kita sudah punya juga punya apa namanya? Aku jujur aja kalau masalah yang IT saya kan nggak tahu. Makanya kalau saya dikira saya main-main, ya monggo lah. Yang jelas saya IT itu di HP saya itu aku paling saya SMS, WA, telepon. Yang lain saya nggak, jujur nggak ada. Nah, dia punya apa? Nah, kita punya apa namanya? Nah, dari situ nanti yang punya kita rencana mau tak gabungkan. Tapi kalau yang Pemda uruslah Pemda sendiri. Jadi saya nggak tahu masalah pekerjaan itu. Dan kalau memang nggak percaya silakanlah. Di HP saya ini ada dua ini. Kalau mau di cloning kira apa-apa, ada nggak nomor dia, WA dia, SMS dia? Saya juga nggak kenal. Jadi bener, saya nggak nutupi. Tapi kalau memang ada yang kalau di berita itu kan diambil keuntungan. Terus kemarin saya pada saat undangan, akhirnya saya tanya para desa, karena sebelumnya itu para kepala desa itu, coba di desa itu ada apa? Sudah ada website atau ada apa? Katanya sudah ada Pak, tapi itu namanya apa ya? Aplikasi itu yang bisa membuka itu hanya desa sama kementerian. Kita nggak bisa buka. Makanya kalau dengan aplikasi ini nanti yang bisa buka itu pemerintahan desa, kejaksaan, inspektorat sama kecamatan bisa dibuka. Tapi dari masing-masing kepala desa itu saya sudah, karena ini pengalaman di Bandung gitu, sama-sama kepala desa nggak bisa buka. Contoh saya sama desanya Pak Susilo, saya buka Pak Susilo nggak bisa. Jadi yang bisa ngawasi ini aja lah yang bisa membuka dengan desa-desa itu. Jadi tidak ada tendensi saya itu pengen nyari keuntungan atau apa ya, yang jelas saya juga nggak tahu. Ya, kalau lebih
rinci mungkin, kalau IT mungkin Pak Asi, karena saya juga nggak paham kerjaan itu ya. Spesialis dari kejaksaan. Di sini kita tidak mendapatkan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait aplikasi Jaga Desa ini. Nah, tadi sempat kita menanyakan fungsi dari aplikasi ini, karena di pemerintahan pusat, di Kemendes sudah ada Siskuedes yang untuk pelaporan kepala desa. Jadi ini ada seperti ada persaingan antara aplikasi ini. Yang seharusnya gimana pun pihak penegak hukum kalau untuk meminta suatu laporan cukup membuka laporan Siskuedes tadi untuk mendapatkan untuk bahan-bahan penyelidikan, bukan dalam artian membuka aplikasi sendiri. Ada praduga ada aplikasi ini kayak tumpang tindih, Pak? Betul. Kami menduga itu aplikasi ini tumpang tindih. Ada pelaporan kepada kejaksaan, ada pelaporan kepada Kementerian Desa di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan dan pemikiran kita di sini bahwa Siskuedes itu tidak maksudnya tidak dibebankan biaya. Nah, sedangkan untuk aplikasi Jaga Desa yang dibuat oleh pihak dari Muaro Jambi ini menelan biaya yang sangat lumayan besar. Nah, menurut apa kita di lapangan, investigasi kita di lapangan, kita mendapatkan ini bahwa kepala desa membayar dengan angka-angka yang fantastis, 17 juta. Tapi apa yang disampaikan Pak Kajari tadi, dia tidak mengetahui hal tersebut, cuma saya sudah launching, sudah gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak ini, Pak? Ini sangat lucu. Ya. Ini sangat lucu sekali. Setiap adanya program-program yang diluncurkan oleh Kajari, tentunya Kajarinya lebih memahami dan lebih mengetahui sistem-sistem apa yang harus di aplikasi itu. Jadi kalau kita menanggapi hal bahwa Kajari tidak mengetahui hal ini, itu sangat-sangat lucu di dalam sebuah program. Dia tujuan dari aplikasi tadi katanya untuk memudahkan cross check atau mengontrol dari desa, karena katanya kalau turun ke lapangan itu sangat jauh. Ini bagaimana nih, Pak? Ya, sebenarnya kalau soal jauh itu kan ada geografis wilayah yang harus dijalani. Tentunya mereka juga memikirkan geografis bahwa Muaro Jambi ini sangat luas. Dengan begitu pemerintah selalu menyiapkan anggaran-anggaran untuk wilayah-wilayah tertentu, itu, Pak. Jadi anggaran-anggaran yang disiapkan sesuai dengan geografis yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini. Nah, jadi kalau soal untuk pembiayaan, saya rasa ada semua anggaran-anggaran untuk penyelidikan ketika ada laporan-laporan. Berarti itu sudah tugasnya, Pak ya? Iya, itu sudah tugas dari pihak yudikatif. Sebagai bukan saja pengawasan, tapi juga untuk penindakan proses hukum jikalau ada yang melakukan pihak-pihak yang melakukan kerugian negara. Tapi tadi katanya fungsi dari aplikasi ini biar Kajari bisa langsung meng-cross-check. Apakah ini tidak menyalahi, Pak? Jelas, ya. Kalau meng-cross-check di dalam ini kan di desa juga punya atasan. Atasan desa adalah atasan desa tentu PMD. PMD juga atasannya kemana? Itu ada alurnya sampai ke Kemendes. Kemendes yang seharusnya laporannya Kemendes. Jika pihak kejaksaan ingin mengontrol kegiatan-kegiatan ini, ya salah ini. Gimana? Pihak kejaksaan seharusnya meminta apa yang menjadi pelaporan itu yang diminta. Kalau membuka keseluruhan,
Salah, ada voksi-voksinya. Berarti sudah secara langsung sudah terlalu ikut campur ke dalam apa ya? Kami menduga di situ ada ikut campur tangan. Ini bentuk pressure, pressure terhadap kepala-kepala desa, nah, agar mereka bisa berkonotasi di dalam melakukan bentuk-bentuk kecurangan. Berarti secara langsung kayak permintaan kabupaten dengan permasalahan kayak gini kok terima Pak ya? Ada apa nih Pak? Ya, ini yang waktu itu kita adakan acara demo di Kejaksaan terkait persoalan yang lainnya, dan juga persoalan yang kami menduga adanya teori konspirasi tersebut. Inilah kesepakatan antara pihak yudikatif, ya kan, eksekutif, ini sangat-sangat rawan. Nah, maka itu pihak yudikatif berdiri sendiri, tidak berkolaborasi dengan eksekutif. Jadi saran kita Pak? Ya, kita akan tetap menyuarakan ini dan menelusuri lebih dalam. Apakah ini memang kebutuhan atau dibutuhkan? Kalau kebutuhan, saya rasa sesuai sangat lebih diutamakan. Karena apa? Itu yang sudah skala nasional. Nah, kalau kita di sini kan membuatnya skala kecil, cuma skala Kabupaten Muaro Jambi. Kalau Siskuedes itu skala nasional, laporannya langsung ke Kemendes. Berarti secara langsung ada apa ya? Nah, kita mencurigai, kita belum bisa mengatakan itu karena kita akan telusurin lebih jauh. Berarti kita siap untuk mengontrol sampai tuntas ya? Siap. Kita dari lembaga swadaya masyarakat siap untuk berkontribusi dalam terus mengawal proses ini sampai tuntas ya? Sampai tuntas. Terima kasih Pak. Imam Syafei dari Kabupaten Muaro Jambi melaporkan.